Pemirsa Panorama, pada dasarnya semua bisnis bisa diawali dari mana saja. Bahkan terkadang kita temui, ada orang yang sangat berbakat dalam berbisnis. Kali ini Panorama menjumpai yang lebih unik lagi. Seorang Kartika Yuswadi merintis bisnisnya dari keahliannya membuat dan merangkai barang-barang kecil dan unik. Semut kecil. Pemirsa, Anda pasti suka dengan aksesoris-aksesoris yang lucu dan unik. Nah, kali ini tim Panorama punya yang spesial untuk Anda. Namanya semut kecil. Lucu juga ya namanya. Seperti apa sih semut kecil itu? Mari kita simak liputan yang berikut ini. Semut kecil. Ya, brand gelang bohemian ini diciptakan oleh Kartika Yuswadi. Seorang sarjana lulusan ekonomi ini memulai bisnisnya semenjak kuliah, pemirsa. Kartika merintis bisnis gelang bohemian sejak tahun 2008. Dan bisnisnya ini berplatform online, pemirsa. Rumah produksinya berlokasi di Kompleks BKN nomor 60, Melati, Sleman. Kartika memang hobi membuat kerajinan, pemirsa. Sejak SMA, Kartika sering membaca buku-buku kerajinan dan langsung mempraktikannya. Ia mencintai dunia kerajinan, rupanya terpengaruh oleh ayahnya yang berprofesi sebagai pengukir kayu mebel. Sejak kecil, ia biasa melihat ayahnya tekun dan larut dalam menggarap kerajinan kayu pesanan para pelanggannya. Awalnya sih dari hobi. Dulu kan suka baca buku tuh, dari novel majalah. Begitu lulus SMA masuk D3, itu awalnya dulu mulai banyak keluar musimnya buku kerajinan. Itu bener-bener di saat itu kayak toko-toko buku itu ngeluarin buku kerajinan, entah dari bantal, kertas lah apa, aku coba beli semua. Jadi aku beli semua, aku baca-baca. Yang paling bisa dipraktekin, aku praktekin. Pada saat itu yang paling gampang modalnya itu cuman kertas. Jadi aku coba bikin bookmark dari kertas. Jadi bookmark, kartu ucapan. Nah itu aku coba iseng. Pertama iseng bikin, cuman nyoba jadinya kayak apa sih? Ternyata pas dibikin kok bisa dijual kayaknya. Jadi ya udah aku coba ngejual. Semut kecil yang digawangi Kartika Yuswadi ini biasa membuat kerajinan dengan bahan dasar clay keramik, clay tepung, clay tanah liat, vemo, batu-batuan, dan juga biji-bijian. Kartika kini tengah menjajaki platform online. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, Kartika dengan semut kecilnya dengan mudah berselancar di e-commerce. Semut kecil bermain di range harga Rp15.000 hingga Rp400.000, pemirsa. Dulu sih awalnya karena aku sambil kuliah, maksudnya jadi pas sebenarnya awalnya sih aku bikin santai sih. Jadi aku coba bikin banyak dulu barang, kira-kira udah kekumpul 50-100 biji gitu, baru aku bikin casing yang untuk pantas dijual. Terus baru aku coba store ke toko kerajinan di Jogja, karena di Jogja kan kebanyakan toko kerajinan. Aku masukin gitu awal-awal, nanti dia ya nggak langsung laku dalam 1 bulan laku semua gitu, nggak. Karena kan di Jogja itu kan kota pariwisata, ramenya itu pas bulan Juli, bulan Lebaran. Nah itu baru aku dapat hasilnya sih dari event-event liburan kayak gitu. Jadi kalau kayak bulan-bulan Januari, Februari gitu nggak begitu laku. Itu sih awalnya. Jadi baca jadwal apa ya, kayak masa-masa orang liburan ke Jogja itu yang agak susah awalnya. Semut kecil memproduksi berbagai macam motif gelang dan berbagai macam tujuan penggunaan. Mulai dari fashion style casual, formal, daily activities, hingga untuk yoga. Nah, koleksi semut kecil ada beberapa yang unik dan langka loh, pemirsa. Coba lihat deh penjelasan Mbak Kartika ini.
Ini sih sebenarnya aku bikin ini karena banyak pelanggan aku yang hobi yoga itu minta, Mbak bikin batu-batuan dong, jadi kita nanti bisa tetap pakai, karena semut kecil ini dibikin untuk bisa dipakai selama 24 jam, pokoknya sampai bertahun-tahun. Kalau nggak hilang ini insya Allah nggak akan kenapa-napa. Jadi mereka pengen ini dibikin untuk yoga, jadi kayaknya tuh yang banyak dicari itu selain onyx atau apapun itu rambut sedana, karena dia apa sih ya, kata orang banyak manfaatnya. Biasanya itu orang Bali pakai untuk sembahyang juga dia. Rudra ini awalnya pertama kali ada di Indonesia ini sebenarnya tuh dari daerah India. Jadi ada biksu yang berkunjung ke Indonesia, dia bawa bibit ini dan dia tanam di kalau nggak salah Kebumen. Ternyata di Kebumen itu hasilnya malah bagus, lebih bagus daripada yang ada di negaranya. Jadi sama petani kita, sama si biksu itu dia coba tanam, kemudian dia apa ya, dia kembangin sama petani-petani lokal, akhirnya dia tanam si pohon rudra ini. Jadi pohon rudra ini malah lebih subur di Kebumen di Indonesia. Sekarang kita jadi produsen nomor 1 di dunia untuk malah kita sekarang yang kirim ini ke India dia. Tuh. Pemirsa, ternyata perlambatan ekonomi dan persaingan global juga cukup berpengaruh loh di bisnis gelang seperti ini. Apalagi kalau misalnya barang ini dijual keluar ya, ini harganya bisa tinggi banget karena orang luar tuh lebih ngehargain kerajinan. Kalau di Indonesia enggak, mereka lebih ngehargain apa yang murah itu yang dia beli. Itu yang agak susah buat pengrajin tuh sebenarnya itu. Jadi kita harus jual kualitas juga. Nah, kalau sekarang itu kan memang lagi lesu ya. Ya udah, kita harus tingkatin pemasaran sama kualitasnya tetap harus dijaga. Kalau misalnya kualitas kita nanti rendah, nanti akan kesaing sama barang yang dari luar. Itu sebenarnya musuhnya tuh importer sih, musuh dari pengrajin itu. Kita jual ini misalnya harga 50.000. Kalau nanti perusahaan misalnya dari China atau dari Thailand gitu, dia bisa jual cuma 500 perak. Jadi perbedaannya, tapi memang kualitasnya beda. Cuman kan nggak semua orang memperhatikan kualitas. Apalagi untuk fashion ya. Fashion itu umurnya pendek. Jadi kalau misalnya tahun ini musim gelang yang dari batu apa gitu, nanti pengrajin Indonesia bikin, nanti luar juga bikin dia. Karena mereka memantau sekali perkembangan di dalam kita tuh kayak gimana. Nah, pemirsa, menekuni hobi atau apapun yang pemirsa sukai tentunya akan bermanfaat suatu saat nanti, pemirsa. Apalagi ke depan kita akan menemui tantangan dan kesempatan global yang menuntut skill individu yang orisinil. Jangan ragu-ragu deh pemirsa, seperti semut kecil ini yang terus melaju di berbagai kondisi pasar.